Chongsan benar-benar tak berdaya melawan Guinam yang ingin mengambil matanya, dan teman-temannya berusaha membantu Chongsan. Namun Guinam yang telah menjadi manusia setengah zombie, ia menjadi memiliki kekuatan melebihi manusia normal pada umumnya. Melihat Suyuk disakiti, Namra sepertinya menjadi sangat marah. Dan amarah itu membangkitkan kekuatan zombie di dalam tubuh Namra. Guinam meminta mereka semua untuk pergi jika tak ingin mati, karena ia hanya ingin berurusan dengan Chongsan. Namun mereka semua tetap ingin bersama Chongsan. Chongsan pun mengatakan Guinam hanyalah seorang bawahan di dalam gengnya. Guinam bukanlah apa-apa. Bahkan saat ini Guinam bukanlah zombie ataupun manusia. Guinam pun semakin tak suka dengan Chongsan. Ia ingin menyiksa Chongsan terlebih dahulu sebelum membunuh Chongsan. Mereka mencoba melawan Guinam bersama-sama, namun semua itu sia-sia saja. Guinam benar-benar menjadi sangat kuat. Bahkan Suhyuk yang paling hebat berkelahi di antara mereka seperti tak ada apa-apanya untuk Guinam. Padahal sebelumnya Guinam tak pernah berani dengan Suhyuk, karena ia sadar dirinya tak sehebat Suhyuk dalam berkelahi. Namra pun mulai menyerang Guinam, dan sepertinya hanya Namra saja yang mampu mengimbangi Guinam. Guinam meminta Namra untuk berpihak padanya, karena mereka sama-sama manusia setengah zombie. Namun Namra tak mau bersama Guinam. Sementara itu, di pos karantina, mereka telah melakukan penelitian pada virus zombie tersebut. Dan untuk membuat obat penawar virus itu, mereka harus mengetahui terlebih dahulu asal-usul dari virus tersebut. Namun setelah melakukan tes homologi, mereka sama sekali tak bisa menemukan asal-usul dari virus itu. Kemudian anak buah Sersan Lee datang dan memberitahu bahwa mereka berhasil menyelamatkan seorang detektif dari kepolisian kota Hyosan. Dan detektif itu mengetahui tentang virus zombie tersebut. Di sana Sam memberitahu orang yang menciptakan virus itu adalah seorang guru sains dari SMA Hyosan. Dan ia meninggalkan laptopnya di lab sains SMA Hyosan. Dalam laptop itu terdapat cara mengatasi wabah virus zombie seperti ini. Sersan Lee awalnya tak percaya, namun ia diberitahu laporan pertama kali tentang adanya zombie berasal dari sekolah SMA Hyosan dan rumah sakit Hyosan. Dan pasien yang menyebabkan adanya virus zombie di rumah sakit Hyosan adalah siswi dari sekolah SMA Hyosan. Sersan Lee pun langsung memberi perintah untuk mengirim pasukan khusus ke SMA Hyosan. Sedangkan di area pemeriksaan, Chulsu tak sengaja bertemu dengan Unji. Mereka berdua adalah orang yang selalu menjadi korban bullying Guinam di sekolah. Sama seperti Jinsu, anak Pak Lee. Unji mengatakan ia merasa sangat lapar. Dan Chulsu pun memberikan makanannya kepada Unji karena antriannya sangat panjang. Namun Unji tak mau memakan itu. Unji mengatakan ia ingin memakan Chulsu. Di sisi lain, Guinam yang sebelumnya telah jatuh dari atas atap, ternyata ia masih hidup dan masih bisa bangkit kembali. Dan di atap sekolah, mereka takut Guinam akan kembali lagi. Namun Jimin mengatakan ia juga takut dengan Namra setelah melihat Namra berkelahi dengan Guinam. Ia takut Namra menyerang mereka semua seperti Guinam. Dan Namra mengatakan ia sangat senang bisa membuat api unggun dan berbicara dengan mereka semua. Ia ingin seperti ini lagi bersama mereka saat sudah keluar dari sana nantinya. Jimin pun meminta maaf kepada Namra. Dan tiba-tiba saja Namra mendengar ada yang datang. Ternyata ada helikopter yang mendekat ke arah mereka. Mereka pun berusaha memberi tanda kepada helikopter itu. Saat para tentara telah turun dari helikopter, helikopter itu malah pergi menjauh. Para tentara pun memeriksa suhu tubuh mereka.
Jika suhu tubuh mereka sangat rendah, maka para tentara akan mencurigai mereka adalah zombie. Namun setelah diperiksa, suhu tubuh mereka normal kecuali suhu tubuh Namra. Mereka mengira Namra mengalami hipotermia, dan mereka pun langsung memberikan Namra selimut. Sersan Lee kemudian memerintahkan untuk menyelamatkan mereka setelah misi selesai. Tentara itu bertanya apakah masih ada yang selamat, dan Chongsan menjawab mungkin saja masih ada yang selamat. Para tentara pun akan turun dan mereka diminta untuk menunggu di sana. 파이퍼 3명 투입 준비 중. 헬기 리포트. 파이퍼, 전원 준비 완료. Para tentara itu mulai masuk ke dalam SMA Yosan. Guinam yang mendengar suara tembakan, ia berusaha bersembunyi. Dan mereka telah berhasil menemukan laptop milik Lee. Mereka pun langsung membawanya. Sersan Lee memerintahkan mereka untuk segera kembali ke markas dengan membawa para murid yang selamat. Mereka harus naik satu persatu dengan tali ke helikopter, karena helikopter tak bisa mendarat di sana. Sedangkan di sisi lain, Mijin dan yang lainnya menyadari ada helikopter yang mendekat. Mereka pun berencana akan pergi ke atap. Namun, mereka masih terkendala dengan Junsung yang tak bisa berjalan. Dan mereka akan berusaha untuk tetap membawa Junsung. Sementara itu, anak buah Sersan Lee melaporkan ada kejadian di area pemeriksaan. Dan kamera pengawas memperlihatkan Chulsu yang sudah berlumuran darah. Sersan Lee pun meminta rekaman sebelumnya, dan di dalam rekaman itu, Unji menggigit Chulsu. Para tentara di sana bahkan kesulitan untuk menahan Unji yang sangat kuat. Anak buah Sersan Lee mengatakan sepertinya wanita itu telah terinfeksi namun tanpa gejala apapun. Sersan Lee kemudian memerintahkan untuk membatalkan penyelamatan dan meminta timnya untuk tidak menyelamatkan siapapun. Bahkan Sersan Lee memerintahkan timnya untuk menembak siapapun yang melawan. Tentara di sana mengatakan mereka hanyalah para siswa biasa dan suhu tubuh mereka sangat normal. Namun Sersan Lee memberitahu baru saja terjadi insiden di pos karantina yang memperlihatkan seorang wanita terinfeksi tanpa gejala. Jika mereka masih memaksa menyelamatkan murid-murid itu, mereka akan mendapat bahaya di dalam helikopter nantinya. Para tentara pun tak jadi menyelamatkan Onjo dan yang lainnya. Mereka masih terus meminta untuk diselamatkan. Dan Sersan Lee yang melihat mereka melawan memerintahkan para tentara untuk menembak mereka. Namun tentara di sana tak tega untuk menembak mereka semua. Hingga Sersan Lee pun marah karena perintahnya tak dilaksanakan. Chongsan masih terus meminta para tentara untuk setidaknya membawa beberapa orang saja. Namun tentara itu hanya bisa meminta maaf kepada mereka semua. Tentara itu menangis karena merasa sangat bersalah meninggalkan mereka semua di sana. Mijin dan yang lainnya telah keluar untuk pergi ke atap. Mereka melihat helikopter itu mendekat ke arah mereka. Mereka pun mencoba melambaikan tangan, namun helikopter itu mengabaikan mereka. Mereka pun kini menjadi putus asa, karena mereka tahu sudah tak ada lagi yang akan menyelamatkan mereka.
Changsan pun sangat kesal karena merasa semua tanda yang mereka buat akan sia-sia saja. Sementara itu, Yusin yang merupakan rekan ayah Onjo, ia diinterogasi perihal pelariannya. Para petugas yang sebelumnya diserang oleh ayah Onjo mengatakan Ibu Unhee terlibat dalam pelarian itu. Namun, Yusin terus-menerus mengatakan bahwa Ibu Unhee tak terlibat itu semua. Dan Ibu Unhee malah memberikan pengakuan yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah otak dari pelarian tersebut. Asistennya pun sudah tak mau ikut campur lagi. Ibu Unhee melakukan itu karena ayah Onjo telah menyelamatkan dirinya meskipun anaknya sedang dalam bahaya. Dan pelarian itu semata agar ayah Onjo bisa pergi menyelamatkan anaknya. Ibu Unhee pun mengatakan meskipun sedang dalam keadaan darurat militer, namun tak ada yang bisa menghentikan cinta seorang ayah untuk anaknya. Di sisi lain, ayah Onjo yang masih terus berusaha pergi ke SMA Yosan, ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria. Pria itu meminta tolong kepada ayah Onjo untuk membantu mengeluarkan istrinya yang terjepit di dalam mobil. Namun, ayah Onjo tak bisa membantunya, karena harus menggunakan alat untuk memotong rangka mobil itu. Pria itu memohon agar ayah Onjo membantunya. Ayah Onjo pun mengatakan bahwa ia juga harus segera menyelamatkan anaknya. Dan ayah Onjo memberikan pria itu makanan dan senjata untuk menjaga dirinya dan istrinya. Namun pria itu malah menodongkan senjata ke ayah Onjo. Ia meminta ayah Onjo untuk tidak pergi dan tetap membantunya. Dan ayah Onjo mengatakan jika ia menembaknya maka para zombie akan datang mendekat. Sementara itu, Unji memohon untuk dilepaskan. Dan anak buah Sersan Lee yang juga merupakan seorang peneliti, ia mengatakan virus di dalam tubuh Unji bersembunyi di balik sel darah. Virus itu hanya terdeteksi ketika aktif saja. Bisa dibilang sisi manusia dan sisi zombie di dalam tubuhnya sedang bertarung satu sama lain. Bahkan alat-alat pemeriksaan tak bisa membuktikan apakah seseorang terinfeksi atau tidak. Sersan Lee pun menetapkan mulai detik ini semua orang dari kota Yosan akan dianggap sebagai orang yang terinfeksi tanpa gejala. Para tentara pun memisahkan orang-orang yang berasal dari kota Yosan. Dalam lanjutan rekaman penelitian Lee mengatakan jika virus itu menyebar luas, maka mustahil peradaban manusia akan kembali seperti semula. Lee merasa sudah sampai pada titik kebuntuan untuk menemukan obat penawar virus itu. Dan Lee mengatakan mungkin jimat dari dukun yang pernah ia temui bisa mengatasi masalah virus zombie tersebut. Karena dukun itu pernah mengatakan kepada Lee jimat itu bisa mengatasi segala masalah. Suara petir membuat telinga Namra menjadi sangat sakit. Soyuk pun merobek bajunya untuk membuat penutup telinga. Dan hujan pun mulai turun. Mereka sangat senang karena mereka belum minum sejak beberapa hari yang lalu. Guinam juga merasakan kesakitan yang luar biasa ketika mendengar suara petir. Changsan berencana ingin mengajak mereka pergi ke gunung yang berada tak jauh dari sana. Karena jika mereka hanya berdiam diri saja, maka mereka akan mati kelaparan. Changsan mengatakan jika para zombie menghampiri, maka ia akan berteriak dan akan memancing zombie ke arah yang lain. Namra pun mengatakan hujan membuat aroma tercampur menjadi satu. Suara hujan dan petir juga membuat indera pendengaran para zombie menumpul. Mereka pun akan pergi dengan bergandengan tangan agar tak ada yang saling meninggalkan satu sama lain. Nijin dan yang lainnya juga berencana akan pergi ke gunung melewati jalan di belakang sekolah. Singkat cerita, mereka telah berhasil keluar tanpa disadari oleh zombie-zombie di sana. Onjo mengatakan agar mereka berjalan di pinggir dinding untuk menghindari para zombie yang tersisa.
청산아! Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.